Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Hafid Iksan Ma'arif dari kelas 8A absen 16 akan membuat video tentang cinta tanah air. Tujuan pembelajaran: pertama, memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. Kedua, mengidentifikasi teladan Rasulullah SAW terkait cinta tanah air. Ketiga, menjelaskan pentingnya cinta tanah air dalam kehidupan. Keempat, mengaplikasikan cinta tanah air dalam kehidupan. Dalil di Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amanu minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umati'uhu qalilan summa atarhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia, Allah, berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat. Hadis tentang cinta tanah air. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin wa fanadara ila juduratil madinati audu'a naqatatu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbaha wa fil hadisi dalalatu ala fadlil madinati wa ala masru'i hubbal watani wala hanini ilaihi. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Beirut Dar Al-Marfira 139 Hijriah juz 3 halaman 621, menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, dulu Yastrib, pada tahun 622 Masehi adalah peristiwa penting yang menandai awal peradaban Islam. Terjadi karena tekanan dan ancaman kaum Quraisy, serta menjadi strategi dakwah baru untuk membangun komunitas Muslim yang aman dan kuat. Dengan membangun Masjid Nabawi dan mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin, perjalanan ini penuh strategi, termasuk bersembunyi di Gua Sur sebelum tiba di Madinah, yang kemudian menjadi titik awal kalender Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhijrah, beliau menunjukkan rasa cinta yang mendalam terhadap Mekah. Dalam perjalanan hijrah, beliau bersabda, demi Allah, engkau, Mekah, adalah negeri yang paling aku cintai, dan seandainya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di Madinah beliau menjalankan peran yang sangat banyak sebagai pemimpin agama, kepala negara, dan panglima militer yang berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai melalui piagam Madinah, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat komunitas, serta menciptakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Melalui kepemimpinan yang adil dan strategi tersebut, beliau mengubah Madinah menjadi model masyarakat madani yang berdaulat, yang kemudian menjadi titik awal penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa kita harus mencintai tanah air? Mencintai tanah air adalah kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk rasa syukur atas tempat tinggal dan identitas diri, serta menjadi motivasi utama untuk menjaga kedaulatan, melestarikan budaya, dan memajukan bangsa demi kesejahteraan bersama. Dengan mencintai tanah air, kita bisa menjaga perdamaian dan keamanan. Mencintai tanah air juga menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati keberagaman. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai lingkungan sekolah, menjaga kebersihan, seperti piket kelas. Kedua,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan mengikuti sosialisasi. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik untuk membangun bangsa. Keempat, menghormati keberagaman seperti perbedaan dengan teman. Manfaat dan hikmah cinta tanah air. Pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Kedua, membuat lingkungan aman dan nyaman. Ketiga, menguatkan nilai keimanan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kesimpulannya adalah, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Diharapkan teman-teman bisa menerapkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme bukan sekedar retorika, melainkan aksi nyata yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian video dari saya tentang cinta tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidh Ihsan Ma'arif dari kelas 8A absen 16, izin mengundurkan diri.